saya jelaskan contoh kemarin ya. Nah, E pangkat ln X kenapa sama dengan X? Kemarin ya, mungkin ini penjelasannya. Jadi kita misalkan dulu Y sama dengan E pangkat ln X, lalu dilonkan, ruas kiri dan ruas kanan kita lonkan, berarti ln Y sama dengan ln E pangkat ln X. Lalu yang kanan kita gunakan sifat logaritma natural, ya, berarti ruas kirinya tetap, ya, ruas kanannya dikedepankan jadi ln X kali ln E. Nah, ln E itu adalah 1. Berarti ln Y sama dengan ln X. Ini ln, ini depannya ln, berarti Y itu sama dengan X. Nah, kita kembalikan. Nah, jadi Y adalah sama dengan X. Berarti, jadi kalau Anda ketemu E, kalau ketemu E, ln X, maka Anda langsung diperoleh X ya. Itu keterangannya. Nah, sekarang kita baru ke nomor 1 ya. Di sini adalah PD linear tingkat 1 ya. Nah, berarti ingat Px-nya adalah 2 per X. Nah, kemarin sifatnya ya, Px-nya adalah ini 2 per X. Kita tulis Px-nya adalah 2 per X, dan ini Qx-nya. Ini Qx-nya, maka kita cari faktor pengintegralnya dulu. Faktor pengintegral adalah P sama dengan E pangkat integral Px. Nah, berarti E pangkat integral Px dx, di mana Px-nya sudah ketemu 2 per X. Anda tahu kita integralkan ya, 2 per integral 2 per X dx adalah ln, yaitu E pangkat 2 E pangkat 2 ln X. Nah, lalu gunakan sifat logaritma natural, 2-nya ini disederhanakan ya, pakai sifat logaritma natural, berarti E sama dengan ln X kuadrat. Nah, dari penjelasan tadi ya, bila E pangkat ln X itu sama dengan X, nah, sedangkan ini E pangkat ln X kuadrat berarti sama dengan X kuadrat. Nah, ini ketemu faktor pengintegralnya, nah, kita langsung masukkan rumus. Rumusnya adalah Y kali P, PUPD-nya, integral Q PDE tambah konstanta. Nah, faktor pengintegralnya udah diperoleh, yaitu X kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan, ini Y kali P. Ya. Yang kanan juga kita masukkan Q-nya berapa. Nah, ini Q-nya. Berarti integral Q ini dikali faktor pengintegralnya adalah X kuadrat. Ditambah C. Jadi Y X kuadrat sama dengan, nah ini kita sederhanakan, 5X kuadrat dikali X kuadrat jadi 5X pangkat 4 dx. Kita selesaikan integral ini, berarti Y X kuadrat sama dengan integral dari 5X pangkat 4 adalah 5 per 5, ya, N plus 1 kan, 5 per 5 X pangkat 4 plus 1, ya. Nah, berarti menjadi X pangkat 5 plus C. Atau kita bagi dengan X pangkat 2, boleh kita sederhanakan, jadi Y sama dengan X pangkat 3 dibagi ya. Nah, dibagi dengan X pangkat 2, akhirnya ketemu Y sama dengan X pangkat 3, X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 jadi X pangkat 3, ditambah C dibagi X pangkat 2. Ini PUPD-nya. Itu soal dari atas sudah terjawab ya. Jadi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah C per X kuadrat. Andaikan ditambah, misalkan perintah soal ditambah, tidak sekedar mencari PU-nya, yaitu mencari penyelesaian partikuler. Nah, ditambah ini, berapa penyelesaiannya bila Y1 sama dengan 3. Caranya mudah, ya. Nah, bentuk ini kita masukkan ke PUPD-nya. Nah, jadi ini ya, Y-nya 3, yang di dalam kurung ini X-nya.
Jadi Y dalam kurung 1 sama dengan 3, artinya X-nya 1, Y-nya 3, Anda masukkan ke ini, ke PU-nya. Ya. Nah, udah, kita masukkan, ya. Berarti, jadi dari Y dalam kurung 1 sama dengan 3, kita masukkan, ya, kita masukkan X-nya 1, kita masukkan sini. Nah, ini, ya, kita masukkan sini. X-nya adalah, kita balik ya, kita balik. Jadi X pangkat 3 ditambah C plus per X kuadrat sama dengan Y. Kita balik ini di ruas kiri ya, berarti X-nya dari sini, X-nya 1, maka 1 pangkat 3, kemudian ditambah C per 1 pangkat 2. Nah, itu masukkan X-nya sama dengan Y. Y-nya adalah 3. Kita masukkan ini. Nah, lalu kita selesaikan. 1 pangkat 3, 1, ya, ditambah C per 1 kuadrat, 1 juga. Jadi 1 ditambah C sama dengan 3. Nah, kemudian 1 ini kita pindahkan ke kanan. Nah, berarti ketemu C sama dengan 3 dikurangi 1. Akhirnya C-nya 2. Kembalikan ke PU-nya. Jadi C-nya sudah ketemu, yaitu nilai tertentu untuk syarat Y13, jadi C-nya ketemu 2, lalu kembalikan ke PU. Nah, ini jadi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah C, C-nya diganti 2 per X kuadrat. Ini sudah tidak bentuk umum lagi. Ini merupakan apa? Merupakan partikuler, karena C-nya udah ketemu 2, lalu dimasukkan ke PUPD-nya. Halo? Halo? Sudah jelas? Sudah jelas? Iya, Pak. Ya. Kalau udah jelas, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, ya. Jadi ini saya tambahi ya. Saya tambahi. Kalau di soal kan sampai sini, PU. Saya tambahi, misalkan ada perintahnya, ya, ada ditambahi dengan syarat Y1 sama dengan 3 ya. Berarti mencari penyelesaian partikuler. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, ini PD Bernoulli. Ya, kita bagi dulu tergantung. Ini adalah PD Bernoulli, jadi dibagi dengan Y pangkat 4. Berarti kita bagi ya. DY per DX dibagi Y pangkat 4. Nah, ini pembaginya ya. Dapat dari mana? Dari sini ya, dibagi. Jadi semua suku kita bagi dengan Y pangkat 4. Berarti DY per DX dibagi Y pangkat 4 atau Y pangkat min 4. Dikeataskan pangkatnya jadi negatif. Asalnya kan di bawah. Dibagi kan. Nah, jadi Y pangkat min 4, DY DX. Nah, untuk yang ini, Y dibagi Y pangkat 4. Berarti Y pangkat min 1. Ya, jadi seper Y pangkat 3 dikeataskan. Jadi seper X-nya tetap. Nah, ini menjadi Y pangkat min 3. Asalnya kalau di pecahan kan jadi seper Y pangkat 3. Ya. Nah, ini Y pangkat 4-nya habis. Berarti X pangkat 5. Nah, bentuk ini mirip dengan PD linear tingkat 1. Tapi di depan ini ada Y pangkat min 4. Nah, Y pangkat min 4 kan ya. Nah, sedangkan PD linear tingkat 1 kan ininya tidak ada. Nah, ya, DY per DX seper ini bla bla bla. Maka kita akan menghilangkan yang di depannya Y pangkat 4, kita substitusi ngambil dari sini. Nah, kita substitusi ya, dimisahkan Y pangkat min 3-nya katakan dengan K. Baru K sama dengan Y pangkat min 3, nah, kita turunkan. Kita turunkan terhadap X. Turunan K ya, karena K fungsi dari X, maka turunannya terhadap K dulu ya adalah 1 dk karena terhadap X, berarti 1 dk per dx. Nah, itu. Kemudian turunan Y pangkat min 3 kita turunkan terhadap Y,
yaitu negatif Y pangkat min 4. Nah, dikali DY per DX. Nah, berarti kita ganti sekarang. Ya, yang ini. Berarti kita masukkan sini. Ya. Karena ini diperlukan Y pangkat min 4 DY dari bentuk ini, yang dimintakan ini. Yang diminta adalah yang ini. Y, yang ini kan. Y pangkat, ini. Ya, jadi Y pangkat min 4 di DX sesuai apa permintaan ini. Ya ini kan. Maka kita cari ya. Jadi Y pangkat min 4 DX berarti DK dibagi min 3 atau min 1/3 DK per DX. Jadi Anda ganti yang ini. Kita ganti Y pangkat min 4 DX ya. Berarti kita ganti ini dengan ini. Ya, saya tulis ulang lagi ya. Ini saya tulis ulang PD-nya ya, PD yang dari sini. Ini sama ya. Kita tulis ulang lagi. Ini Y pangkat min 4 DY per DX, yaitu kita ganti dengan min 1/3 DK per X. Nah, ya ini udah diganti. Nah, Y pangkat min 3, Y pangkat min 3 yang ini, ya, atau kita tulis dulu ya. Jadi yang diganti itu Y pangkat min 3 dan Y pangkat min 4 di DX. Nah, seper X-nya saya tulis dulu. Y pangkat min 3, ini kita ganti, Y pangkat min 3 kita ganti dengan K. Ketika ya, ruas kanannya tidak ada yang diganti, berarti X pangkat 5. Ya. Nah ini mirip lagi, PD linear tingkat apa? Tingkat 1. Nah, tapi di depannya harus dikalikan 1, ya. Harus jadi 1. Berarti dikalikan min 3. Nah, min 1/3 kali min 3, 1. Kemudian yang ini dikalikan min 3, berarti K dalam kurung min 3 per X. Yang ini X pangkat 3 dikalikan min 3, X pangkat 5 dikalikan min 3 menjadi min 3 X pangkat 5. Nah, ini sudah memenuhi PD linear tingkat 1. Tapi variabelnya bukan Y dan X, tapi di sini variabelnya K dan X. Nah, ini sudah memenuhi PD linear tingkat 1. Lalu kita cari faktor pengintegralnya. Ini berarti ini PX-nya, ini PX-nya, ini PX-nya, dan ini QX-nya. Ini adalah QX-nya. Sudah memenuhi PD linear tingkat 1. Ya. Kita cari dulu faktor pengintegralnya. Rumusnya adalah E pangkat integral PX DX. Berarti PX-nya kan ini. PX-nya kita ganti, ya, berarti min 3 per X. Anda tahu, kita selesaikan yang pangkatnya, integral dari min 3 per X adalah ln. Berarti ketemu min 3 ln X. Lalu gunakan sifat lagi, min 3-nya ke belakangan, jadi pangkat. Jadi ln X pangkat 3. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan X pangkat min 3 atau seper X pangkat 3. Nah, ini faktor pengintegralnya sudah ketemu, lalu dimasukkan ke rumus. Nah, rumusnya bukan Y lagi. Nah, kalau tadi kan Y ya, Y kali PX. Nah, kalau tadi kan ini Y kali PX. Nah, Y-nya diganti dulu. Nah, bukan Y kali PX, tapi di sini K. Nah, ini adalah K. P-nya tadi sudah ketemu, P-nya ini K kali faktor pengintegral sama dengan Q. Nah, ini Q-nya, ini Q-nya adalah min 3X pangkat 5 dikali apa?
dikali P, P-nya adalah 1/(x²3). Nah, ruas apa? Kita kembalikan. K-nya belum dikembalikan ke dalam X. Nah, K-nya itu berapa? Ya, K-nya tadi diperoleh. K adalah Y⁻⁻3. Nah, lalu dikembalikan. K-nya diganti ya K-nya ini kita ganti dengan Y⁻⁻3. Ada yang ini tetap. Nah, ya, sekarang integral min3 ini X⁻5 dikalikan 1/(x²3), kita sederhanakan jadi min3(x²2). Nah, yang ini saya kebawahkan Y⁻⁻3-nya. Nah, ya, berarti kita kebawahkan boleh. Nah, ini Y⁻3-nya diturunkan jadi positif ya, jadi positif. Kemudian jadi positif ya, sama dengan kita integralkan min3(x²2). Ya, berarti min3 dibagi 3(x²3). Jadi min3 bagi 3 adalah min1(x²3). Nah, ini penyelesaian umumnya. Nah, misalkan Pak mau disederhanakan ya dari bentuk ini. Nah, kita kalikan dengan X⁻3 Y⁻4 supaya sederhana. Nah, kenapa? Supaya ruas kirinya itu adalah Y. Ya. Berarti di sini kita kalikan X⁻3-nya, ini X⁻3 habis. Berarti tinggal Y⁻4 dibagi Y⁻2. Akhirnya ketemu Y. Kita sederhanakan. Nah, tinggal suku yang ini. X⁻3-nya. Di sini ya, suku yang ini min X⁻3 dikali X⁻3 Y⁻4. Berarti menjadi X⁻6. Jadi negatif X⁻6 Y⁻4. C dikalikan ini. Boleh. Halo. Jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Nah, kita lanjutkan. Nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, ini yang tidak tahu bentuk apa ini. Nah, ternyata Y aksen itu sama dengan DY/dx. Nah, kita arahkan ke mana? Nah, kita arahkan apakah PD linear tingkat 1 atau PD Bernoulli. Nah, di depannya itu kan harus sama dengan 1. Ya, kalau PD linear tingkat 1 maupun Bernoulli. Maka kita dibagi dengan X²-1. Jadi yang ini habis dibagi ini. Nah, ya, habis berarti tinggal DY/dx. Udah. Sekarang yang ini kita bagi 2x y dibagi X²-1. Nah, ini adalah sebagai Px-nya. Ya, berarti DY/dx Px kali Y. Nah, itu yang kiri, yang kanan 1 dibagi X². Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, ini Qx-nya. Oh, ternyata bentuk yang ini adalah PD linear tingkat 1 dengan Px-nya adalah 2x/(x²-1, Qx-nya adalah 1/(x²-1. Kita lanjutkan. Nah, ternyata PD linear tingkat 1 dengan Px-nya adalah 2x/(x²-1, Qx-nya adalah 1/(x²-1. Nah, lalu kita cari faktor pengintegralnya. Faktor pengintegralnya adalah E⁻Px. Nah, Px-nya berapa? Px-nya ini kan 2x/(x². Ini. Kita selesaikan bentuk integral ini. Nah, kalau pecahan, perhatikan, pecahan, kita substitusi yang bawah. Nah, kalau diturunkan ternyata 2x dx. Nah, ya, 2x dx kan ada di atas. Berarti kita substitusi dengan ini. Nah, berarti kalau dikembalikan, berarti diturunkan. Turunan dari X²-1 adalah 2x
min satunya 0, berarti 2x dx. Kan ada ini, 2x dx. Berarti ini tidak berubah. Nah, karena sudah sama. Kalau diturunkan, dikembalikan sama. Ya. Berarti, nah ini seper x dx kan sama dengan ln. Nah, berarti hasil integralnya adalah e pangkat ln dalam kurung e kuadrat min 1. Ini sama dengan e kuadrat min 1. Berarti penyelesaiannya y kali p, faktor pengintegralnya ini, y kali p sama dengan integral Q. Nah, Q-nya tadi yang ini. Nah, ini Q-nya. Dikalikan faktor pengintegralnya yang ini. Nah, dx plus c. Lalu ruas kirinya tetap. Nah, kita selesaikan ini. Nah, ini e kuadrat min 1. Yang ini juga e kuadrat min 1. Kan dicoret. Ya. Berarti tinggal integral dx. Nah, tinggal integral dx. Ruas kanannya y, ruas kirinya y dalam kurung e kuadrat min 1. Integral 1 menurut x adalah x ditambah c. Ini dikatakan penyelesaian umumnya. Halo, udah jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Kita lanjutkan, nomor 4. Nah, kalau ini tidak sekedar mencari PU, tapi mencari penyelesaian partikuler, seperti yang tadi. Nah, yang tadi ya, yang nomor 1 saya tambahi. Nah, yang 1 saya tambahi. Nah, yang ini, nomor 4, selesaikan bentuk ini jika Y1 sama dengan 2. Nah, ini memenuhi PD apa saja ini? Halo, PD apa saja? PD terpisah bukan? PDX. PD terpisah nggak? Dapat dipisahkan nggak? Bisa. Nah, ini dapat dipisahkan kan? Nah, PD homogen bukan? Bukan. Nah, lihat derajatnya. Homogen, Pak. Ya, derajat berapa M-nya? Homogen. Derajat berapa M-nya? Derajat 3. 3. N-nya derajat berapa ini? 2. Loh, digabung. 3. Nah, X pangkat 1, Y pangkat 2 juga derajat 3. Nah, ya. Nah, jadi tidak perlu pakai syarat kemarin mencari F lambda X, lambda Y. Nah, ini derajat 3. Ini derajat 3, PD homogen kan? Nah, ini adalah PD yang dapat dipisahkan, memenuhi juga PD homogen. Apakah PD eksak? Nah, ini M-nya. Anda turunkan terhadap X berapa? 0. Bukan terhadap X, terhadap Y. MY kan? Berapa terhadap MY turunannya? Nah, sepertiga Y pangkat 3 terhadap Y. Turunannya berapa? Y pangkat 2. Nah, Y pangkat 2 ya, dengar dulu. Y pangkat 2. Nah, sekarang yang ini Anda turunkan terhadap X. Berapa? 1. 1 apa? Itu di 1. belakangnya. 1 DY. Ya, di belakangnya. 1 X DX. 1 kali 0. Sebentar. 1 Y kuadrat. 1 Y kuadrat. Di belakang kan ada Y kuadrat. Yang tadi ini berapa turunannya? Tadi? Y kuadrat. Yang ini? Y kuadrat. Sama enggak? Sama. Nah, berarti PD eksak. Jadi nomor 4 itu memenuhi bentuk PD dapat dipisahkan, PD homogen, PD eksak. Nah, jadi bisa Anda lakukan dengan 3 cara, 3 bentuk PD. Tapi yang paling mudah ini adalah PD yang dapat dipisahkan. Kalau sudah terpisahkan gampang, langsung kita integralkan. Tidak seperti kalau diselesaikan dengan homogen. Harus substitusi dulu, panjang. Nah, atau dengan PD eksak, kita gunakan rumus langsung. Tapi kan panjang. Nah, ternyata dari nomor 4 itu memenuhi PD yang dapat dipisahkan, PD homogen, juga PD eksak.
Nah, yang paling mudah adalah dapat dipisahkan. Kita pisahkan. Nah, ya, berarti sepertiga Y pangkat 3 dx. Nah, ini yang akan dipisahkan. Nah, kemudian, yang ini yang dy yang dipisahkan apanya? Y. Yang Anda pisahkan. X, Y kuadrat dy. Yang mau dipisahkan apa? Supaya ini mengandung Y saja. Berarti dipisahkan apanya? X. X-nya. Ini kan dy. Maka pisahkan dengan, dibagi dengan X. Jelas nggak? Yang ini, yang mau dipisahkan apanya? Ini dx loh ya. Nah, ini. Nah, ini Y apa? Ini X. Y kuadrat. Y. Y pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, dibagi ini yang dipisahkan. Ya, berarti PD ini supaya terpisah, kita bagi dengan X. Nah, didapat dari sini, karena Anda memisahkan X-nya. Nah, dan Y pangkat 3 didapat dari sini. Ya, berarti kita bagi dengan X Y pangkat 3. Nah, kita bagi Y pangkat 3-nya kan habis. Dibagi, berarti sepertiga X. Nah, yang ini X-nya kan habis. Berarti tinggal seper Y. Nah, ini sudah terpisah ini. Ini PD ini sudah terpisah. Ya, berarti ini sudah terpisah. Berarti langsung Anda integralkan. Berarti sepertiga, oh ini mencolot di sini ya, sepertiganya ke sini kan ya. Nah, jadi sepertiga integral seper X dx ditambah integral seper Y dy. Nah, seper X dx integralnya berapa? X ke ln X. Ln. Nah, berarti sepertiga ln X. Integral seper Y dy. Ln Y. Ln Y. Nah, ya. Sudah, ini adalah ln Y. Nah, lalu saya ubah ini dalam ln C. Kenapa? Karena supaya sederhana nantinya. Ini adalah ln C. Ya, asumsikan. Maka kita ketemu sepertiga menggunakan sifat logaritma natural. Sepertiganya jadi di sini, jadi pangkat. Jadi ln X pangkat sepertiga, karena yang ini ditambah, maka jadi kali, berarti ln X pangkat sepertiga kali Y. Sama dengan ln C, di sini ini ln, jadi PU